Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'una wazidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang sifatnya unaccountable, tidak bisa dihitung. Dan sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sesungguhnya yang paling penting bagi kita yang harus kita syukuri adalah syukurnya kita ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam hal beribadah. Nah, ulama membagi dua syukur ini. Yang pertama adalah syukur maliyah, syukur karena harta benda, menyukai kemewahan dan hal-hal yang bisa ukur dengan uang. Kelompok ini akan bersyukur jika bertambah sandang pangan dan papannya. Jadi dalam bahasa anak mudanya adalah kelompok matrek. Yang kedua adalah syukur ghairu maliyah, syukurnya orang-orang yang beriman. Kelompok inilah bukan hanya untung rugi yang dikedepankan, tapi ketika mereka diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala di waktu pagi, langsung direspon dengan infak, qiraah, tahajud, witir dan seterusnya. Walaupun bisa jadi tidak bertambahnya sandang pangan dan papan. Itulah namanya syukur ghairu maliyah. Itu sejatinya yang mereka syukuri. Nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri diberikan Allah kepada hambanya adalah apa? Nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba-Mu, kekasih-Mu, untuk baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarganya beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra dan putri beliau, dan untuk seluruh sahabat, termasuk tabiin dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini dalam kondisi hujan tetap bisa melangkahkan kakinya, membawa badannya, membawa pikirannya untuk sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tholabul ilmi semacam ini. Semoga apa yang kita lakukan Allah ridhai. Amin, Allahumma amin. Ewan fidin azminalu wa iyyakum. Di Sabtu lalu diketengahkan bahwa kita berada di salah satu bulan yang menjadi tamu Allah. Jadi bulan ini adalah bulan yang luar biasa, bulan yang menjadi tamu yang sangat biasa. Itu apa? Bulan Rajab. Nah, judul kultum pada pagi inilah yang namanya tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Yang pertama, Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36, surat 9 ayat 36.
Inna iddatus syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yaumal khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikud dinul qayyim wala taslimu fihi ma anfusakum wa qatalil musyrikina kafan kama yukatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu kenapa dikatakan tamu istimewa, karena bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Arba'atun hurum di dalam satunya itu. Lalu apa saja 4 bulan itu? Maka Rasulullah sabdakan dari Abu Bakrah, Rasulullah bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Az-zamanu khadistadaro kai hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. 1 tahun itu ada 12 bulan. Isnatusna asyara syahron. Di antaranya ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Salah satu mutawalitun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab, adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Wa Rajabu Mudharu alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3197. Nah, berkaitan ini Abu Bakar Al-Baqi berkata, ini salah satu tabi'in, Syahrul Rajaban Syahruz Zar'i, bulan Rajab itu bulan menanam. Wasarun Sya'ban Syahrul Zakiyar Syar'i, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman. Wasyahrul Ramadan Syahrul Hasudar sa'i, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Artinya apa? Sebentar lagi kita Ramadan, itulah kesempatan. Maka preparasi, persiapan itu justru dari sekarang ini. Maka mari kita sama-sama, terutama untuk hamba yang dhaif ini, jangan sampai hilangkan kesempatan baik ini. Apa saja ibadah kita di bulan ini Ramadan, Rajab ini sangat menentukan, Bapak. Rajab, Sya'ban dan Ramadan menjadi satu perpaduan yang harmonis, di mana Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang mulia. Meski Sya'ban tidak termasuk sebagai bulan haram, tetapi dalam hadis yang saya disampaikan bahwa Rasulullah paling banyak melakukan puasa dalam 1 bulan selain bulan Ramadan, yaitu adalah bulan Sya'ban. Puasanya hampir full itu ya di bulan Sya'ban. Kalau ini bagaimana? Nah, itunya bukan atas ini, tapi disadarkan bukan kepada Rasulullah SAW kalau kita melakukan puasa di bulan ini. Ahbati fillah rahimakumullah. Kehadiran bulan haram mengingatkan manusia tentang pentingnya memperhatikan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Allah untuk muhasabah, untuk introspeksi, untuk meningkatkan kualitas diri. Kenapa? Karena ini adalah salah satu, bulan Rajab adalah salah satu arba'atun hurum dan asyurun hurum, bulan yang mulia. Kita tahu kan, sudah disebutkan tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Bulan Rajab sebagai momentum untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah dibuat dan memperbaiki diri dengan amal solehnya. Bapak, kesempatan. Jangan bilang tahun depan, jangan. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di Luqman, di surat Luqman. Dan tak seorang tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Akan mati kan? Dia nggak tahu. Oleh karena itu, mumpung masih kita bisa datang ke masjid, bisa dengarkan tholaqul ilmi, apalagi hari
Ahad nanti ada lagi. Nah, bulan Rajab menanamkan pribadi yang soleh untuk hidup dalam damai yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam satu bulan haram ini, di bulan Rajab ini? Banyak hal, tapi hanya beberapa saja yang kita sampaikan. Yang pertama adalah, ini peringatan ya, jangan terjebak ibadah yang tidak ada dasarnya. Dalam kitab Ar-Rasail, kumpulan risalah fikih dan hukum yang ditulis oleh Ghafarullah Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ada banyak hadis yang dhaif dan palsu. Salah satunya Rajabun syahrullah, Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'banu syarri, Sya'ban bulanku, wa syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini maudhu, palsu. Kata Syekh As-Sakoni yang wafat tahun 650 Hijriah dalam kitabnya Maudu'atus Saghani, hadis tersebut mempunyai matan yang panjang. Lanjutan hadis itu adalah sebagai berikut: janganlah kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama pada bulan Rajab, karena malam itu malaikat menamakan rogoib. Maka ada timbul sebagian orang mengamalkan salat rogoib. Nah, ini yang termasuknya. Jadi pertama adalah kita beribadah harus ada tuntunannya, etiba, harus ada dasarnya. Yang pertama. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Masya Allah Bapak, Ibu, ada hadis dalam riwayat Tirmizi nomor 3540 yang harus menjadi pegangan kita. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya abna Adam innaka law ataitani, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan berharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosa membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dengan syarat la tusik bi syai'an, tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Poin dari hadis riwayat Tirmizi nomor 3540 ini adalah sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa-dosa kita, sejauh apapun panjangnya dosa-dosa kita, Allah perintahkan wasari'u ila magfiran min rabbikum. Itu di surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ini kita disuruh bersegera Bapak dan Ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau perbuatan maksiat itu tidak segera kita nggak tahu umur. Kita masih bermaksiat, bergelimang maksiat, mati, udah jelas itu. Dan yang penting apa? La tusriku bi syai'an, tidak berbuat syirik sedikit pun padaku. Jamaah pecinta ilmu syar'i rahimakumullah. Yang ketiga, adalah memperbanyak doa. Banyak tersebar di antara tengah-tengah kaum muslimin sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan ketika tiba bulan Rajab, Rasulullah SAW biasa mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan jumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumal wal Lailah. Namun perlu diketahui bahwa hadis ini hadis yang lemah.
Hadis ini dikatakan dhaif oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Mu'arib dan Syekh Albani dalam Tahqiq Misyakul Masohih. Tapi doa ini boleh dipanjatkan. Hanya tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh. Jadi apa? Ulama, ya nggak apa-apa. Kita doa dalam bahasa Indonesia pun boleh, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya apa kultum pada pagi ini? Bulan Rajab merupakan satu kesempatan emas bagi umat Islam umumnya. Ini adalah golden moment, kesempatan emas. Dan keluarga muslim khususnya untuk berlomba dan beramal saleh dengan berbagai jenisnya. Bapak, ibu-ibu, ini kesempatan. Maka kita yang hadir di sini, baik mungkin yang mendengarkan kultum ini atau melihat dalam YouTube, mungkin seyogyanya mengingatkan semua anggota keluarga untuk mengagungkan bulan Rajab, tamu istimewa, tamu spesial, dengan sebaik-baiknya dan menghindari perbuatan maksiat di dalamnya. Karena di surat At-Taubah tadi Allah tegaskan jangan berbuat maksiat sedikit pun. Kemudian kesempatan di depan mata. Sekarang ini baru tanggal 8 Rajab, masih ada beberapa hari lagi, 2 minggu atau 3 minggu gitu. Maka sekarang tergantung pada kita mau pergunakan kesempatan ini atau tidak, terserah bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi mari kita sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan bahwa itu. Nah, namun kalau kita tidak melakukan itu, mempersiapkan melakukan hal-hal yang baik di bulan Rajab, Allah Jalla wa'ala tegaskan di surat 6, surat Al-An'am ayat 31. Allah tegaskan, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhannya. Ketika mati, dia merasa rugi. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, maka dia berkata, ya satana ala ma faratna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk apa? Di bulan Rajab ini. Bisa jadi loh di antara sekeliling kita. Insya Allah di sini tidak, tapi mungkin bisa jadi sekeliling kita teman atau siapa gitu. Maka salah satunya itu mari kita manfaatkan tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat istimewa, yaitu adalah bulan Rajab. Bapak-bapak dan ibu yang Allah rahmati, itulah kultum pada kesempatan ini. Untuk itu saya menghimbau terutama untuk hamba yang dhaif dan yang lemah ini, mari kita tingkatkan impak kita, iman dan takwa kita. Dan walau alam bisawab, alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.